Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys to Cap TV. Dan di video update kali ini kita akan coba mereview sebuah film yang bergenre horror comedy yang rilis pada tahun 2015 yang berjudul Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semua yang nonton video ini, saya minta supportnya buat subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya biar saya selalu bersemangat untuk mengupdate video-video review berikutnya. Dan jangan lupa pastikan kalian nonton ini sendirian dan siapkan baby auto sabunnya karena video ini mengandung adegan-adegan yang berbau Indohoy gitu ya. Oke, well, langsung aja kita mulai reviewnya. Film ini dimulai dengan Ron, namanya si petugas kebersihan yang sedang memainkan musik melalui headphone-nya, di mana Dr. Peter Morris sedang mengerjakan sesuatu. Ron bertanya apakah dia bisa mengepel sekarang atau kembali lagi nanti. Namun Peter mengatakan bahwa biasa saja dia mengepel, tapi dia tidak boleh menyentuh apapun di dalam. Dr. Peter pun pergi untuk mengambil makanan ringan dari mesin penjual otomatis. Suatu ketika dia melihat ada sesuatu di belakang tirai, dan di sana dia menemukan ada seorang pria terhubung dengan mesin dengan tampung dan kulitnya pucat dan berurat. Meraih pergelangan tangan pria tersebut dan tiba-tiba dia pun bergerak dan membuat Ron pun kaget tersandung ke belakang dan mengacaukan mesin. Dan kemudian dia mencoba memberikan CPR, namun dia melihat gusinya pun berdarah. Dia menuangkan banyak sekali permen tiktak ke dalam mulutnya dan mencoba menyadarkan dia dengan tangannya. Tetapi sekalinya tangannya justru malah menembus perut pria tersebut. Pria itu pun melompat dan melemparkan Ron ke mana-mana. Sementara Peter masih berusaha mendapatkan sekantong keripik keluar dari mesin. Ron sudah menjadi zombie dan menyerang Peter. Snake pun akhirnya keluar perlahan dari mesin. Ada 3 anak pemuda pramuka bernama Ben, Carter, dan Oggy. Mereka bersama pemimpin pramuka mereka yaitu Rogers bersiap untuk hari pendaftaran pramuka. Namun sayangnya hanya ada satu anak saja yang mendaftar. Dan dia pun pergi setelah menonton video. Meskipun Rogers merasa putus asa, dia pun mengingatkan anak-anak bahwa malam ini adalah malam khusus untuk Oggy karena dia akan mendapatkan lencana kondor. Saat mengemudi pulang, Carter pun memberitahu Ben bahwa mereka perlu memberitahu Oggy bahwa mereka ingin berhenti menjadi anak pramuka karena Carter lebih tertarik untuk berhubungan dengan gadis-gadis yang seksi. Ben kemudian tidak sengaja menabrak seekor rusa di jalan dan menyebabkan ban mobil Carter pun kempes. Dan Ben pun melihat rusa itu mati sekejap. Saat mereka mengganti ban, Carter pun melihat saudara perempuannya Kendall tiba dengan pacarnya Jeff dan temannya Chloe. Ben naksir ke Kendall, meskipun dia menganggapnya sebagai adik laki-laki saja. Kemudian dia berbicara dengan Kendall. Carter mengobrol dengan kedua teman lainnya dan mendapat undangan ke pesta senior malam ini. Ben kemudian heran bahwa bangkai rusa itu sudah tidak ada di tempat. Berpikir pesta itu bisa mengubah hidup mereka, Carter pun memberitahu Ben bahwa mereka bisa saja pergi ke upacara penyambatan lencana Oggy dan kemudian menyelinap ke pesta saat dia tidur. Ben pun mengantar Carter pulang dan bertemu dengan tetangganya yang kesal, namanya Nyonya Fielder. Nyonya Fielder memiliki banyak kucing sebagai hewan peliharaannya di rumah. Di hutan, Rogers pun berjalan dan menemukan lencana Peter. Dia melihat sesuatu yang bergerak di semak-semak dan tiba-tiba rusa itu muncul dalam bentuk zombie dan mencoba untuk memakan Rogers. Dia menusuk mata rusa itu dengan pisaunya. Saat dia mengeluarkan pisau dari mata rusa dan berbalik badan, tenggorokannya pun digigit oleh zombie Peter. Dalam perjalanan ke upacara, Ben dan Carter mampir ke toko minuman keras. Carter menyuruh gelandangan mabuk dan memberinya $20 untuk membelikannya bir. Tapi gelandang itu justru membuat kerubukan di toko. Tiba-tiba ada seorang wanita seksi lewat di depan mereka. Dia adalah Dennis, seorang gadis yang konon putus sekolah dan menjadi seorang penari telanjang. Carter pun mencoba mendapatkan $20 itu kembali dari gelandangan tersebut dan bertemu Dennis ketika tali dompetnya rusak saat dia meninggalkan toko. Jadi dia memperbaikinya dan memberitahu Dennis bahwa Carter sedang mencoba untuk mendapatkan uangnya kembali dari gelandangan itu. Jadi Dennis pun masuk dengan tenang mengambil uangnya dan membelikan bir untuk mereka sebelum berangkat kerja di seberang jalan. Ben dan Carter pun bertemu Oggy di hutan di mana dia sudah menyiapkan perlengkapan kemahnya. Ben bertanya kepada Rogers di mana dia padahal dia tidak pernah terlambat ke perkemahan. Tetapi Oggy menganggap itu adalah sebuah ujian untuk membuktikan bahwa dia siap mendapatkan rencananya. Anak-anak pun akhirnya nongkrong dan bermain sepanjang sore sampai hari pun gelap. Mereka menyalakan api dan memanggang marshmallow. Ketika Carter pergi sebentar, Oggy mengungkapkan kegembiraannya karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Membuat Ben pun merasa sedikit bersalah karena ingin meninggalkannya setelah Oggy tertidur. Carter pun akhirnya mendatangi Ben dan sebenarnya dia enggan mengikuti Carter, namun akhirnya mereka pergi juga. Tiba-tiba Oggy muncul di jalan dan dia tahu tentang pesta itu. Oggy pun merasa sangat kecewa, tapi memberitahu mereka untuk tetap pergi saja, nggak masalah. Dalam perjalanan, Ben dan Carter pun melihat kota itu sangat sepi. Mereka pun berhenti di toko minuman keras sejenak dan Ben melihat bahwa bumbu kaca itu pun sudah hancur. Carter melihat bahwa penjaga di diskotik seberang jalan juga sudah tidak kelihatan. Ben pun mengajaknya untuk masuk ke dalam bersamanya. Carter berlari untuk mengambil uang di ATM sementara Ben duduk di samping panggung. Tiba-tiba penari telanjang itu keluar dan menari meskipun dia sudah menjadi zombie.
Ketika karakter datang, penari telanjang itu memanjat tiang dan darah pun keluar menyembur dari lehernya yang terluka. Mereka pun berlari dan menemukan penjaga yang sudah menjadi zombie juga dan mengejar mereka. Ben pun pergi ke kamar mandi sementara Carter bersembunyi. Penari telanjang itu pun menariknya keluar dari balik bar, tetapi Carter pun membunuhnya dengan menusuknya pecahan botol di kepalanya yang membuat darah pun mengalir deras. Penjaga itu pun mencoba mendapatkan Ben di kamar mandi, namun tiba-tiba Dennis si pelayan koktail muncul dengan senapan dan meledakkan kepala penjaga itu. Ketiganya pun berlari keluar dan mereka menyadari bahwa sedang berurusan dengan zombie. Dan mereka pun akhirnya berlari ke mobil. Saat gerombolan zombie mendekati, Ben menyetir pun seperti orang gila dan menjauh dari sana. Itu pun menyebabkan ban mobilnya lepas. Dennis menahan zombie dengan senapannya, sementara anak-anak dengan cepat mengganti ban dan segera pergi dari sana. Augie pergi ke rumah Roger. Dia tidak melihat siapapun di sana selain koleksi barang-barang boneka yang aneh. Augie kemudian pergi ke toilet, sementara seorang zombie mencoba menariknya dari jendela. Tapi untungnya Augie pun selamat dan kembali ke ruang tamu. Dia bertemu zombie Rogers. Dia mengejar Augie sampai ke ruang bawah tanah. Augie mengambil sekaleng cairan, pemantik api, dan korek api gas untuk membakar pemimpin perampokannya Rogers yang sudah menjadi zombie. Dia kemudian mengikat Rogers dan meninggalkannya. Ben, Carter, dan Dennis pergi ke kantor polisi dan melihat bahwa ada pengumuman kota telah dievakuasi. Gerombolan zombie pun semakin dekat dan ketiganya lari ke dalam kantor. Salah satu zombie polisi yang mencoba menembak mereka dan Ben pun menggunakan alat pemadam api untuk melawan polisi tersebut. Sementara Carter mengambil kapak dan menancapkannya di kepala. Sementara zombie yang lain mengejar mereka dan membuat mereka pun mengunci dalam sel. Augie kemudian muncul dan melihat mobil Ben dan menyalakan musik dari mobil secara keras untuk mengalihkan perhatian dari zombie. Ketiganya mencoba mendapatkan kunci dari dinding. Ben menggunakan kondom dari Carter sebagai rantai dan berhasil mengambil kunci sampai tiba-tiba Augie muncul dan tidak sengaja menendang kunci itu masuk ke dalam pipa pembuangan. Namun Augie mencoba membuka kunci dengan pisaunya dan tiba-tiba satu zombie pun datang dan Ben pun menusuknya di kepalanya. Saat mereka keluar, gerombolan zombie mengejar mereka. Carter mencoba menutup gerbang untuk menahan zombie. Seorang zombie polisi wanita yang seksi mencoba untuk melewatinya, tetapi kemejanya pun tersangkut di gerbang dan tanpa sengaja dadanya pun tersibak dengan sangat jelas. Carter pun dengan sempatnya pun menyentuhnya. Mereka berempat berjalan menyusuri jalan dan menemukan gelandangan yang mabuk sudah menjadi zombie. Zombie. Setelah mereka melihat ada gambar Britney Spears di kaos zombie tersebut, mereka pun bernyanyi bersama dengan zombie sampai sebuah peluru menembus kepalanya yang ditembakkan oleh seorang tentara. Dia membawa keempatnya ke alamat yang diberikan Carter untuk ke pesta, sehingga mereka bisa menyelamatkan Kendall. Namun ternyata Jeff itu memberikan Carter alamat yang palsu, hanya sebuah pabrik limbah. Augie memberitahu Carter sekarang dia tahu bagaimana rasanya dikecewakan. Carter pun kemudian mengakui bahwa dia dan Ben sudah berencana untuk berhenti menjadi pramuka. Augie memberitahu Carter bahwa Ben sebenarnya naksir sama Kendall. Ketika mereka pun berkelahi, tentara itu yang sudah berubah menjadi zombie dari luka gigitan di tangannya menyerang Dennis, dan anak-anak itu pun membantunya dan menghancurkan kepala zombie dengan pintu mobil. Keadaan semakin buruk ketika mereka mendengar radio bahwa kota akan dibom dalam waktu kurang dari 2 jam. Carter menyimpulkan bahwa Kendall mungkin menulis lokasi pesta di buku hariannya. Lalu mereka pun membawa truk itu pergi ke rumah Carter untuk menemukan buku harian tersebut. Mereka melihat melalui kamar Kendall sampai mereka mendengar suara dari bawah. Augie dan Carter pun memeriksanya. Dennis kemudian melihat foto Kendall dan mengerti bahwa kenapa Ben itu naksir dia, karena kurang pede. Kemudian Dennis pun meminta Ben untuk menciumnya. Dia mencoba untuk menciumnya, tetapi secara tidak sengaja malah kepalanya kejedot. Dan kemudian dia mencoba untuk menciumnya lagi dan kali ini dia berhasil. Tiba-tiba zombie pun masuk ke rumah, termasuk Nya Fielder. Dia menyerang Carter dan mencoba untuk memakan pantatnya sampai dia dan Augie menariknya ke jendela dan kemudian memenggal kepalanya. Zombie yang lain pun menyerang dan mereka berlari menuju kamar Kendall untuk melompat ke trampolin dan melewati pagar. Carter, Dennis, dan Augie pun pergi duluan dan Ben pun pergi terakhir. Saat zombie masuk kamar, buku harian Kendall pun jatuh dari laci pakaian. Ben pun meraihnya dan pergi melompat, tetapi sudah terlalu banyak zombie di trampolin dan di dalam kamar. Ben pun berusaha melompat tetapi hampir tergelincir sampai dia meraih sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah terong dari zombie. Dennis kemudian mengalihkan perhatian zombie untuk menjauh dari trampolin dan tiba-tiba terong zombie itu pun putus dan Ben pun jatuh dari trampolin. Petualangan pun akhirnya berlanjut ke rumah Nya Fielder di mana mereka bertemu kunci zombinya. Setelah melarikan diri dari kucing itu, mereka pergi ke garasi dan mencuri mobilnya, kemudian keluar dari sana. Saat mereka berkendara, mereka bertemu Rogers yang setengah terbakar dan mereka pun akhirnya menabraknya. Anak-anak mengetahui bahwa pesta diadakan di pusat kota. Dennis pun akhirnya menemukan sepeda motor dan pergi untuk mencari bantuan. Ben memberitahu teman-teman bagaimana cara melawan zombie dan menyelamatkan teman-teman mereka. Mereka berhenti di toko peralatan dan mengambil banyak persediaan dan membuat senjata sebelum menuju ke pesta.
Di pesta, Chloe dan pacarnya Travis pergi ke sebuah ruangan sehingga Travis bisa esek-esek dengan Chloe. Awalnya dia menolak tapi kemudian hanya membolehkan untuk menikmati apaunya saja. Tiba-tiba zombie pun masuk dan membunuh Travis. Zombie pun sedang sempat menikmati apamnya Chloe sebelum akhirnya membunuhnya menjadi zombie. Kendall mencemaskan kakaknya sampai Jeff mengaku bahwa dia sudah memberikan alamat palsu kepada Carter. Kendall pun meninggalkannya, namun Jeff mencoba menahannya, tetapi dia menamparnya dan mendorong Kendall sampai jatuh ke tanah. Saat zombie masuk dan menyerang Jeff, Kendall melarikan diri dan melihat ada lebih banyak zombie datang ke pesta. Dia berlari kembali ke pesta, sementara zombie sudah menyerang banyak orang. Anak-anak perampok itu datang dan memotong zombie dengan potong rumput. Carter memiliki paku pistol dan Augie memiliki pistol untuk menembakkan bola yang besar. Carter menembakkan paku di kepala Cleo, sementara Ben memenggal kepala Jeff. Anak-anak membawa mereka yang selamat ke arah tangga, sementara Ben menyelamatkan Kendall. Dia tetap di belakang untuk mengunci pintu, sementara teman-temannya berlari menuju ruangan yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Augie menempatkan bom yang dia buat di lantai dan menyalakannya untuk menghancurkan zombie bersama dengan diri mereka, karena mereka tidak ingin berubah menjadi zombie. Mereka akhirnya minta maaf kepada Augie karena sudah mencoba untuk membuang Augie, dan sebenarnya dia sangat suka menjadi pramuka, dan karena itu adalah mereka berteman. Banyak zombie akan masuk dan Augie mencoba untuk menyalakan bom sampai ketika Dennis muncul dan memberitahu anak-anak tentang jalan keluar melalui perosotan. Pada detik terakhir, Augie berhasil menyalakan bom dan keluar sebelum meledak dan berhasil meledakkan zombie. Muncul zombie yang terakhir adalah Rogers, pelatih pramuka mereka, tetapi dia akhirnya diledakkan oleh granat. Militer pun akhirnya tiba untuk menyelamatkan mereka, dan di pagi harinya Dennis membujuk Ben untuk segera mengejar Kendall, dan tanpa berpikir panjang dia pun berjalan ke arahnya dan menciumnya dengan sangat nafsu sekali, guys. Augie menganggap itu hal yang manis, tetapi Carter tidak senang melihatnya. Well, movie berakhir di sini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ketemu lagi di review film berikutnya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.